Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfasa Permana. Saya akan bertindak mengampu mata pelajaran fisika untuk kelas 10 tahun ajaran 2020 dan 2021. So, first thing first, welcome on board buat peserta didik baru. Uh, ya, saya adalah guru kalian yang akan ngajar fisika. Jadi, uh, fisika kelas 10 itu untuk pegangan kita bisa merujuk ke buku LKS ya. Nih kalau bisa dilihat kalau udah pada punya. Saya harap setiap pelajaran dilihat itu bahan referensi yang lumayan lengkap dan ada contoh-contoh soal juga bisa latihan nanti dari sana dan kemungkinan soal-soal yang akan saya berikan sebagai tugas nanti bisa juga dari buku LKS. Nah, uh, sebagai pertemuan awal kita akan bahas mengenai materi besaran dan satuan. Mungkin besaran dan satuan ini sudah pernah dipelajari sebelumnya barangkali di SMP gitu ya. Jadi kalau besaran pokok itu kita mengenal ada 7 buah standar internasional namanya mungkin udah nggak lazim dilihat didengar gitu ya. Atau sering digunakan juga ketika dulu SMP. Pertama itu ada panjang, lambangnya itu L. Kalau bahasa Inggris juga kalau nggak salah juga lambangnya itu L sama. Satuannya meter, singkatan dari satuannya meter itu M, M kecil, dan dimensinya itu L besar. Kemudian kita mengenal ada massa. Massa itu eh, satuannya kilogram ya, lambangnya M. Jadi lambang dari massa itu M. Eh, Kilogram disingkat kg, dimensinya M, M besar. Lalu ada juga waktu itu lambangnya T kecil, satuannya second. Biasanya dipakai second ya, bukan detik. Lebih lazim dipakai second. Singkatan dari second biasanya singkatan satuannya S. Dimensinya T. Lalu ada suhu. Suhu kalau di SMP mungkin belajar suhu itu konversi ya dari Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit gitu. Cuman kalau di tingkat SMA atau SMK suhu kita lebih mengenal umum itu pakai Kelvin. Itu suhu sendiri satuannya itu T. Untuk satuan Kelvin disingkat K besar. Dimensinya ini theta katanya ya. Nah ini simbol dari simbol apa? Yunani. Lalu ada kuat arus listrik. Ini kalau misalnya kalian nanti jurusannya atau mengambil jurusan elektrikal asuransi atau mungkin nanti di pelajaran BATK ada tuh elektrikal ya kalian akan banyak berhubungan dengan listrik gitu ya. Kuat arus, arus itu ampere, lambang dari kuat arus itu dan kalau ampere ini disingkat satuannya itu A besar, dimensinya I. Lalu ada intensitas cahaya, lambangnya itu I besar, satuannya kandela, singkatannya kandela itu CD, dimensinya J. Ini memang agak kurang dipakai memang untuk kandela ini, cuman sebagai referensi ya biar tahu bahwasannya kandela ini salah satu dari besaran pokok. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Jumlah zat itu satu lambangnya M besar, satuannya mol. Ya, ini mungkin kalau belajar kimia ini bakal kepake karena di kimia tentang molaritas ya. Mungkin kalau SMK nggak dapet ya kalau kantor doang kimia. Oke, kita lanjut. Jadi selain ada besaran pokok, kita juga ada mengenal besaran turunan. Misalnya kayak ini ya, ada luas. Luas itu besaran turunan dari panjang. Jadi kalau panjang itu meter, luas berarti ada panjang, ada lebar. Jadi meter persegi, satuannya meter persegi. Besar lambang dari luas itu kalau dirumuskan itu A, satuannya L kuadrat. L kuadrat kalau panjang itu kan di sini L lagi,
karena dia di sininya meter persegi, di sini meter, jadi di sininya ngikutin L kuadrat. Kemudian turunannya lagi sama nih, masih dari panjang, itu ada volume. Volume itu lambangnya V besar, satuannya itu meter kubik. Jadi kalau misalnya ibarat garis itu cuma punya panjang, kalau luas itu ibarat sebuah buku gitu ya, ada panjang ada lebar. Kalau volume ini digambarkan mungkin galak atau kubus, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, jadi 3 dimensi. Uh, Dimensinya di sini 0,3. Sorry, 0,3. Kemudian ada kecepatan. Ini turunan kecepatan dari waktu ya. Waktu itu diturunkan, ada kecepatan, ada percepatan. Kecepatan itu lambangnya C, kecepatan lambangnya A kecil. Beda ya, kalau volume sama kecepatan itu beda. Yang volume V besar, kecepatan V kecil. Kecepatan mempunyai satuan meter per second, percepatan itu meter per second kuadrat. Ngebedain percepatan sama kecepatan tuh misalnya uh, saya bawa motor gitu ya, dalam waktu 5 detik saya bawa motor dengan kecepatan 40 meter per second. Kilometer tulisannya 40 di sini. Nah, dari detik ke-5 sampai detik 10 saya naikin kecepatannya dari 40 sampai 80. Berarti tadi awalnya ada 5 detik stabil, terus tiba-tiba ada percepatan, ada kenaikan kecepatan secara berkala gitu ya. Nah, itu disebut dengan percepatan. Nanti kita akan membahas lagi. Kemudian ada gaya, lambangnya S. Kalau bahasa Inggrisnya F itu force gitu ya. Sama artinya gaya. Satuannya N, Newton, dimensinya N L T 4-2. Ini buat sebagai referensi aja. Kemudian ada usaha, itu satuannya joule. Saya rasa ini juga pernah digunakan. Lambang dari usaha itu B. Kemudian ada daya, itu daya hubungannya dengan ini ya, turunan kuat arus listrik. Daya itu P, satuannya watt. Kemudian ada momentum. Momentum ini masih turunan dari waktu sebenarnya dan luas. Jadi momentum ada massa, ada kecepatan. Makanya di sini satuannya kilogram meter per second. Momentum, saya bawa motor kemudian nabrak motor yang ada di depan misalnya, saling bertabrakan, atau dua dua benda saling bertabrakan, itu pasti ada momentum. Momentum dari benda A sama momentum dari benda B. Benda A memiliki berat dan kecepatan, sama benda B juga memiliki berat dan kecepatan. Ketika sesuatu benda yang memiliki massa dan dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut dinamakan atau memiliki momentum. Nah, lanjut lagi. Ini saya rasa sangat basic dan saya harap bisa dipahami ya tabel ini, kelotok gitu di luar kepala. Jadi ini tabel dari apa sih namanya, metric system lah. Jadi misalnya kalau 1 kilogram, 1 gram atau 1 meter deh, 1 meter gitu ya. Kalau misalnya naik 10 meter itu dilambangkan itu 10 pangkat 1, 10 dekameter gitu ya. Kalau misalnya di atasnya lagi ada 100 meter, jadi 10 pangkat 2 atau disebut hektometer. Kalau misalnya 1000 meter itu lambangnya pangkatnya itu 10 pangkat 3. Nolnya ada 3, 1, kelihatan nggak sih? 1, 2, 3 ya. Jadi 10 pangkat 3. Jadi kalau meter itu cuma 1, kalau dia sampai 1000 berarti kilometer gitu kan. Karena 1 meter 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan seterusnya. Di atasnya meter ada mega. Kita mungkin nggak lazim mengenal namanya megameter gitu ya, atau megagram. Paling tinggi mungkin kilogram. Di atas kilogram biasanya kuintal atau ton. Cuman kalau misalnya mega lebih lazim dikenal di data ya. Misalnya kayak kuota internet 1 megabyte gitu ya. Itu setara dengan 1 juta byte ya. Kemudian di atasnya mega ada giga atau hard disk.
harddisk 1 giga atau flash disk 1 giga atau memori HP 1 giga. Itu artinya memorinya itu terdiri dari berapa? 1 miliar. 1 miliar byte data. Di atasnya lagi ada 1 tera. Tera ini 1 miliar, berarti triliun ya. 1 triliun. Dan di atasnya lagi terus namanya ini ada eta, hexa, zeta, iota ya. Nah, di bawah sekarang kita lihat. Ini titik referensi kita. Tadi ke atas kita udah. Sekarang ke bawah. Meter, yang tengah ini meter. Kalau di bawahnya itu ada namanya 0,1 meter, itu disebut biasanya desimeter. Lambangnya ini atau bukan lambang, pangkatnya 10 pangkat minus 1. Bisa dilihat. Nah, di bawahnya lagi 0,001 meter. Itu 10 pangkat minus 2. Kita sering mengenal namanya sentimeter. Gitu. Nah, kalau misalnya 0,001 meter, atau kalau ditulis pangkatnya itu 10 pangkat minus 3. Ini minus 3 ini maksudnya gimana sih? Minus 3, minus 2, minus 1 artinya berapa digit angka, ya total angka yang berada di belakang koma. Kalau misalnya 10 pangkat minus 1 artinya ada 1 digit angka di belakang koma nih, angka 1. Kalau 10 pangkat minus 2 berarti ada 2 nih. 0,01 berarti 0 sama 1 ini kan rupanya 2. Ini sama ini. Makanya 10 pangkat minus 2. Kalau 10 pangkat minus 3 juga sama ngikutin. Ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Angkanya 3 dan seterusnya. Nah, balik lagi ke yang tadi. 0,001 meter. Itu setara dengan milimeter. Nah, ke bawahnya lagi ada, ini berapa nih? 6 digit di belakang koma. Namanya mikro. 9 digit di belakang koma. Namanya nano. 12 digit di belakang koma namanya pico. Jadi ini saling apa ya? Kebalikan dengan yang ini. Kalau desi kebalikannya dengan deka gitu ya. Ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat minus 1. Senti kebalikannya dengan hekto, ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat minus 2. Mili kebalikannya dengan mega. Gitu. Mikro dengan mili dengan kilo, mikro dengan mega, nano dengan giga. Nah, kalau ini kan tadi udah jelas ya, 10 pangkat minus 2 artinya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau ini 10 pangkat 2 artinya ada 2 angka setelah angka 1. 10 pangkat 3 juga ada 3 angka setelah angka 3. 10 pangkat 6 ada 6 angka, 6 digit angka di belakang angka 1. Jadi kurang lebih cara memahaminya seperti itu. Nah, ini saya harap bisa dipahamin. Kalau misalnya susah mahamin ya dihafalin sampai ngelotok, karena ini bakal kepake di mana-mana ya, di matematik nanti dibahas lagi, di mata pelajaran lain yang produktif nanti ketemu lagi. Jadi ini sebagai dasarnya banget untuk bisa survive lah kalau mau belajar, karena ke depannya kalau ininya belum paham akan sangat sulit nantinya. Nah, ini saya punya contoh nih ya. Kita lihat bagaimana aplikasi dari metric system ini terhadap satuan-satuan. Yang pertama itu ada 11 mili ampere. Ini satuan dari sebuah arus. Jadi arus biasanya dinyatakan dalam mili ampere atau lebih rendah daripadanya mikroampere gitu ya. Nah, arus pada pesawat, arus pada elektronika biasanya satuannya itu jauh-jauh dari mili. 11 mili ampere. Tadi mili itu kalau kita lihat balik dulu ya biar enak. Ada 3 angka di belakang koma. Ya udah, berarti ada 3 angka 0,011. Karena ini 11-nya ngikut, harus masuk di dalam 3 digit tadi. Contoh yang selanjutnya ada 1 mikrofarad. Farad ini merupakan satuan dari kapasitor. Jadi kapasitor itu sebuah komponen listrik
komponen elektronika gitu. Kalau misalnya punya TV atau radio di rumah, kalau mau dibongkar itu nanti pasti ada komponen yang namanya kapasitor. Satuannya farad. Mikro itu 10 pangkat minus 6, artinya ada 6 digit angka di belakang koma. Sehingga kalau ditulis kurang lebih jadi gini, 0,000001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka terakhir itu digit dari angka 1. Lanjut, saya punya nilai lagi 100 kilo ohm. Ohm, kalian pasti udah tahu ya, satuan dari resistor, komponen listrik juga. 100 kilo ohm. Kilo itu berarti 3 digit setelah digit 100. Jadi 100-nya ditulis dulu ya, 100, habis itu ditambahin 3 digit. 1, 2, 3. Jadi totalnya ini 100.000 ohm. Nah, seterusnya 0,1 milimeter. Milimeter. Mili itu kan 3 digit di belakang koma, ditambahin ini ada 1 digit di belakang koma, jadi ada 4 digit di belakang koma, sehingga kalau ditulis 0,1 mm sama dengan 0,001 meter, jadi ada 4 digit di belakang koma. Selanjutnya, nah ini bagaimana pangkat ya, 2 kali 10 pangkat 3 artinya ada 2, artinya ada 3 angka 0 di belakang angka 2, jadi 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2000. Lalu ada 20 kali 10 pangkat 3, ya ini sama, 20 ditambah 0 belakangnya 3, jadi 20.000. Nah, ini 20 kali 10 pangkat minus 3. 20 dikali 0,001, ini kan minus 3, artinya ada 3 angka di belakang koma gitu. Jadi nilainya kalau dikalikan 0,02. Selanjutnya 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Minus 3 berarti ada 3 digit di belakang koma, 3 buah angka di belakang koma, dan 1 buah angka juga di belakang koma, total ada 4, sehingga kalau dikalikan hasilnya jadi 0,0015. 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma. Selanjutnya 2,1 kali 10 pangkat 6. 2,1 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini dia punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, jadi 1 juta gitu. 10 pangkat 6 ini 1 juta dikali 2,1. Berarti berapa tuh? 2,1 juta. 2,1. Nah, kalau kalian bingung, tambahin aja sini rupiah gitu. Biasanya kalau udah masuk ke uang, perhitungan uang lebih cepat tuh. Nalarnya biasanya. Ya, ini 2,1 juta. Atau 2.100.000. Oke. Nah, kita lanjut lagi, ada besaran secara umum. Tadi kan kita udah bahas ya, di sebelumnya besaran pokok, ada besaran turunan. Sekarang besaran itu kemudian dibagi lagi menjadi 2 secara umum. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, bisa ditulis dalam bentuk besaran sama satuan, contohnya kelajuan gitu ya, meter per second, waktu itu second, suhu itu Kelvin, energi itu joule gitu ya. Kemudian ada besaran vektor, besaran yang memiliki besar dan arah, misal kecepatan dan gaya. Untuk tahu sebenarnya ini sih ada gambarnya ya. Oke, gambarnya saya coba copy ke sini. Nah, di sini ada yang menarik ya, karena kalau dilihat juga ada kelajuan, ada kecepatan. Bedanya apa sih? Ada kelajuan, kecepatan, bukannya sama aja ya. Jadi kayak sebenarnya kita udah kebalik-balik dalam memahami terminologi kelajuan dan kecepatan. Satuannya sama-sama meter per second, cuman jenis besarannya beda. Kelajuan itu dia nggak punya arah. Artinya kalau misalnya saya bawa motor dengan kecepatan 40 km per jam, artinya ya udah, sebenarnya itu bukan kecepatan ya.
saya bawa motor dengan kelajuan 40 km per jam karena eh, tidak dinyatakan saya bawa motor kemana, arah barat, arah timur, arah selatan, arah utara. Nah itu nggak disebutkan arahnya. Selama besaran itu nggak disebutkan arahnya, hanya besarannya aja. Bawa motor dengan kelajuan 40 km per jam ya. Itu artinya eh, besarannya besaran skalar. Kalau misalnya besarannya vektor, ketika kita membicarakan besaran vektor, kalau saya bawa motor, berarti saya mempunyai titik referensi. Misalnya dari sekolah ke rumah. Sekolah saya ada di satu titik tengah misalnya. Rumah saya ada di utara. Artinya saya bawa motor 40 km per jam ke arah utara. Itu kecepatan. Sedangkan kelajuan cuma menyatakan bawa motor 40 km per jam. Tapi nggak ada arahnya. Karena dia tidak mempertimbangkan referensi. Nah ini dua jenis apa ya contoh satu besaran yang sama gitu sama-sama meter per second tapi jenisnya beda, yang satu besaran skalar yang satu besaran vektor. Dan di masyarakat kita sudah salah kaprah sebenarnya kalau mau ngikutin terminologi yang ini. Harusnya ketika ditanya tadi bawa motor dengan kecepatan berapa, sebenarnya bukan kecepatan, kelajuan. Karena kecepatan kita harus nyebutin 40 km per jam ke arah mana. Untuk lebih jelas nih begini, jadi kalau kelajuan saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, 2 meter per second ke kanan, 2 meter per second ke kiri ya nggak masalah. Cuman kalau kecepatan dia ada titik referensi ini. Jadi kalau misalnya saya bergerak 2 meter per second ke kanan, maka nilai saya jadi plus. Kalau saya bergerak ke kiri 2 meter per second ya nilai saya jadi minus. Ini yang membedakan. Yang satu hanya memiliki besaran tapi nggak ada. Yang satu lagi memiliki besaran dan memiliki arah. Nah, untuk besaran vektor, gambarnya dinyatakan seperti ini ya. Jadi ada vektor x gitu yang berjalan di sumbu x dan ada vektor y yang berjalan di vektor y. Ini kalau mau digambarkan lebih jelas sebenarnya kalau kalian misalnya sering jogging gitu ya di weekend gitu, jogging dari rumah ke gor atau ke lapangan olahraga, kan jalannya nggak beraturan gitu ya. Nah, ketika jalan dari titik A ke titik B ke titik C ke titik D gitu, itu kan sebenarnya kalau mau dihitung bagaimana kecepatannya kita bisa menghitung yang namanya resultan. Resultan itu dinyatakan dengan F. Misal tadi kalian awal lari dari rumah, anggap ini rumah, lari ke gor dulu gitu ya, muter 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 gitu, sampai uh, ke arah lain lagi gitu, nanti dijumlahkan ini mungkin cuma 2 titik, cuman intinya untuk mencari uh, resultan dari banyaknya vektor karena kita lari dari berbagai macam arah. Kita harus mencari resultan. Resultannya itu yang ini kalau digambarkan di sini yang f, karena ada dua vektor, vektor fx dengan vektor fy. Resultannya ini yang f. Di sini ada sudut sudut alfa boleh, kalau di sini saya nulisnya kebetulan theta ya, jadi kita anggap ini theta aja ya. Jadi sudut theta, sudut yang terbentuk akibat dari ini ya si resultan f ini terhadap bidang sumbu x. Nah rumusnya fx itu adalah f cos theta, fy itu sama dengan f sin theta. Untuk kalian mungkin belum belajar ya atau mungkin sudah, kalau sudah itu bagus, kalau belum ini cos sama sin ini akan dipelajari nanti lebih lanjut di mata pelajaran matematika. Ya saya harap lebih dalam ya digali di sana. Cuman untuk yang sekarang saya nggak akan ngajarin ini cos ini gimana, sin ini gimana, karena bagusnya dari guru matematik. Nah kita bahas aja ini kalau untuk mencari besar vektor itu dirumuskan dalam f sama dengan akar dari fx yang ini ya, vektor ini kuadrat ditambah fy yang ini
kuadratkan ditambah 2 fx fy cos theta. Ini kita akan mendapatkan besarnya resultan vektor. Untuk mencari arahnya, jadi tetanya ini rumusnya arcus tangan dari fy per fx. Jadi ada yang di trigonometri itu sebenarnya ada 3 ya, ada cos, cosinus, sinus, dan tangen. Jadi sin, cos, tan. Ini akan kalian pelajari lebih jauh di trigonometri. Saya harap nah, biar ada gambaran, saya kasih contoh. Misalnya ini fx, sebuah vektor fx ini nilainya 6, f ini nilainya 8, dengan sudut arah 60 derajat. Tentukan resultan vektor fx dan fy. Jadi ditanya itu f besar. Rumus ini sebenarnya agak sedikit berbeda di Google KS. Kalau di Google KS itu cuma fx tambah fy, jadi akar fx tambah fy, gak ada kuadratnya juga, jadi saya rasa itu kurang tepat. Jadi saya tuliskan rumus yang benar ya. Jadi rumusnya seperti ini, nilai-nilainya tinggal udah ada, tinggal dimasukin. Jadi untuk mencari f, kita cari itu akar dari 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 2 dikali 6 x dikali 8 cos theta. Cos theta itu cos 60 nilainya 0,5877. Tahu dari mana Pak? Gitu kan. Kalau kalian bingung, bisa aja lihat di kalkulator. Kalau mau buka dari awal bisa, kalau punya laptop ya di rumah atau di HP juga bisa, yang scientific kalkulatornya bisa diatur. Jadi buka kalkulator, kemudian ininya di switch ke scientific, lalu klik dulu 60, oke, lalu pilih sini trigonometri, diklik, pilih cos 60 0,5. Nah, 0,5 ya, nggak bayar 0,5 ya, 0,5 kali 8 kali 6 kali 2, tinggal dikalikan saja. Ini 64 tambah 36 itu 100 gitu ya. Jadi dapat 100 tambah 56, 156, 156,4192. Mungkin 156 ini nilainya bulat. Akar dari 156 itu 12,5 kurang lebih gitu. Ini kurang lebih perhitungan untuk mencari resultan dari dua buah vektor. Nah, nanti bisa juga dicari, misalnya diketahui f-nya, coba tentukan fx sama fy, tinggal masukin ke sini. Selama ada kalkulator bisa sih dicari. Kalau belum paham tentang trigonometri, cuman kalau udah paham tentang trigonometri harusnya cos 60, cos 45, nilai-nilai dari sinus, cos, sinus sama tangan itu bisa dengan mudah didapetin gitu. Karena gampang diingat. Nah, saya rasa itu untuk materi kali ini ya. Cuma 8 slide, nggak banyak. Sebagai perkenalan aja. Untuk tugas dan lain sebagainya, nanti saya akan bikin Google Classroom. Dan di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan kasih beberapa tugas sebagai pendalaman bahwasanya kalian mengerti atau tidak tentang topik yang saya berikan ini. Untuk informasi lebih lanjut nanti saya kasih informasinya lewat grup WhatsApp. Oke, demikian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ya happy learning. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanya, boleh nanti kontak saya di WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.